Ya, halo semuanya. Ketemu lagi di series Developer Harus Coba. Jadi di kesempatan kali ini saya lebih mau untuk coba sharing gitu ya. Pengalaman pertama kali itu untuk mempublish sebuah library atau package di PyPy. Jadi ceritanya adalah kemarin-kemarin saya pengen nyoba nih gimana sih rasanya nge-publish sebuah package sendiri gitu sehingga orang bisa dengan mudah untuk coba pakai tanpa harus nge-clone dari GitHub atau GitLab, jadi akan semudah pip install dan nama package-nya apa. Jadi ada tutorial yang saya ikutin di sini. Ini ada di Medium ya. Jadi sebenarnya secara umum untuk langkah-langkahnya nggak terlalu ribet gitu. Jadi hanya ada beberapa langkah yang memang ya harus kita ikutin dan sesuaikan. Jadi kayak misalkan pertama kita ya yang jelas sudah ada kode yang udah siap dipakai gitu ya. Maksudnya kode yang ready untuk dipanggil. Kemudian kita coba restructure kodenya dengan format yang memang diperlukan. Oke, jadi secara detailnya ada di sini. Jadi paling yang nanti akan perlu teman-teman coba itu adalah atau teman-teman punya itu adalah Twine gitu. Nah, Twine inilah yang nanti yang bisa dipakai untuk melakukan push sebuah library dalam bentuk targz yang siap untuk dipakai. Oke. Jadi yang pertama di sini kita lihat aja ya. Oke. Jadi pertama kodenya udah disiapin dulu. Jadi teman-teman udah punya kode yang memang siap untuk dipublish. Oke, kemudian teman-teman bisa buat folder dengan nama package-nya apa. Lalu di dalamnya ada beberapa file yang mandatory. Pertama adalah file double underscore init gitu ya. Nah, di sanalah teman-teman bisa mendefinisikan sebenarnya apa istilahnya, function apa yang bisa dipanggil gitu oleh pengguna gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa buat akun di PyPy ya, jadi tinggal masukin username, password, nama, kemudian verifikasi email, udah selesai. Kemudian di repositorinya ada beberapa file juga yang harus di setup kayak setup.py, kemudian ada setup CFG, license, dan readme gitu. Nah, sebenarnya di setup CFG itu lebih ke arah mendeskripsikan si produknya seperti apa atau si package-nya itu seperti apa. Jadi sekarang itu versi berapa, kemudian dia linknya kemana, dan lain sebagainya. Oke, saya nggak akan cerita terlalu mendetail, tapi intinya nanti apa yang ada di setup.py ini itu yang akan dibaca oleh Twine. Jadi Twine itu nanti akan nge-build si package kita berdasarkan config ini, dan nanti dia yang akan bukan point tapi Python setup. Nah, jadi hasilnya itu yang nanti akan di-push oleh si Twine. Oke, nah nanti di sini nah sebentar, ini license, kalian bisa cek aja. Nah, di sini ini adalah Python setup.py/sdisk. Jadi perintah inilah yang nanti akan nge-build sebuah artifact gitu ya, yang siap nanti untuk di-push ke PyP. Nah, di PyP ini untuk nge-pushnya pakai Twine, makanya bisa install Twine. Bisa pakai pip untuk installnya atau pakai apt-get. Kalau misalkan di Ubuntu kemarin saya pakai apt. Oke, baru nanti tinggal Twine upload di / nama artifak yang ingin diupload. Nah, di sini cuma perlu username dan password dari si PyP-nya. Oke, nanti akhirnya kita bisa install package-nya itu dengan perintah pip install nama package. Oke. Nah, ini repository yang udah saya buat. Ini adalah contoh dari dari package yang saya publish gitu ya. Idenya sederhana, yaitu untuk membantu orang-orang gitu ya, atau developer yang mau mengakses data dari statistik.data.kemdikbud gitu. Nah, jadi di awalnya sebenarnya datanya ini formatnya tabel ya secara visual, tapi kalau misalnya kita cek ini masih HTML table gitu, jadi nggak friendly kalau misalkan mau dibaca sama mesin. Makanya saya buat dalam bentuk JSON gitu, sehingga nanti lebih mudah untuk diprosesnya. Oke, idenya seperti itu sebenarnya, sederhana. Jadi kita bisa akses data untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Sekarang dari sekitar berapa ya? Ada belasan tabel atau enggak sih? 40-an lebih tabel atau data yang bisa diambil gitu. Tipe data yang bisa diambil baru satu tabel yang udah siap pakai gitu. Jadi ada function get gambaran umum sekolah. Kalau misalnya kalian lihat di sini itu ada get gambaran umum sekolah ya. Kita cek. Oke, get gambaran umum sekolah. Nah, ini tabel 1 ini yang udah diimplementasi, yang lainnya masih belum diimplementasikan. Oke. Nah, jadi pemanggilannya gampang aja. Nanti tinggal
import si si fungsinya dan siap pakai. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah enaknya kalau misalkan kita mempublish package kita gitu. Jadi orang kalau misalkan ada yang ingin coba gitu ya untuk ngambil data, nggak perlu repot-repot untuk nge-clone kodenya gitu. Jadi ini adalah kode awal yang saya coba pakai kalau misalkan di Google Colab gitu ya. Jadi kodenya yang ngambil data dari Kemdikbud, kemudian nge-parse si tabelnya, kemudian nge-konstruksi JSON-nya, baru akhirnya nge-print si JSON-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan orang yang yang pengen lebih gampang ya jangan disuruh nge-clone dan nge-modif kodenya gitu. Jadi ya tinggal pip install aja. Nah, ini kalau misalkan lihat kode raw-nya kan seperti ini nih. Nah, di sisi lain ini adalah contoh kalau misalkan kita pakai library yang sudah siap gitu. Jadi kita tinggal pip install, oke. Kemudian kita tinggal import aja, oke, si fungsinya get gambaran umum sekolah. Oke, baru yang selanjutnya kita tinggal panggil aja untuk dapat datanya. Jadi katakanlah mau ambil data SMP tahun 2017-2018. Jadi kita bisa dapat informasi kepala sekolah dan guru, jumlahnya sekian, negerinya sekian, swastanya sekian. Jadi totalnya sekian. Yang mengulang siswanya berapa sih, kemudian putus sekolah, rombongan belajar, ruang kelas, dan seterusnya. Atau kita mau yang SMA gitu katakan. SMA. Oke. Nah, kita juga bisa dapat dapat angkanya gitu tanpa harus kita harus mengclone dan memodifikasi kodenya. Jadi ide dasarnya seperti itu. Jadi dengan kita coba untuk mempublish package kita dalam bentuk yang lebih sederhana untuk di-deliver dan dipakai oleh orang lain, ya harapannya bisa lebih banyak orang yang dapat manfaatnya. Nah, kira-kira itu. Jadi ini cerita pertama yang bisa saya share ketika mempublish sebuah package atau library di PYP gitu. Jadi nggak susah kalau misalkan kalian udah punya kode yang emang siap dipublish. Untuk konfigurasi ini aja paling ya 15-30 menit atau 1 jam gitu, karena ya paling hanya untuk menentukan kalian mau namingnya apa, kemudian deskripsinya apa, URL-nya di mana, dan seterusnya. Oke, itu dulu cerita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, bantu channel ini supaya 1000 subscriber. Oke, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.